Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni, a'udzubika, 1, min azabi jahannam, 2, wa min azabil qabri, 3, wa min fitnatil mahya wal mamat, 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Ciri takwa itu ada 2. Secara singkatnya adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, bagaimana tilawah Al-Quran kita, istighfar kita, taubat kita, itu standar yang pertama. Al-Bu'dur Rabbani, dimensi spiritual kita yang mengantarkan kita pada ketaatan yang optimal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuka ciri orang takwa dalam Al-Quran dengan ciri-ciri peningkatan ibadah ritualnya pada aspek spiritual tentunya. Al-Baqarah di ayat kedua sampai ayat 3 itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa yang dimaksudkan di ayat ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ialah orang-orang yang mencoba meningkatkan imannya. Dia telah beriman, amanu, dia tingkatkan yu'minun. Puasa memanggil kita dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu. Dalam puasa kita meningkatkan iman. Maka cara meningkatkan iman itu salah satunya adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah ritual kita sebagai tanda kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita, perang melawan hawa nafsu, perang melawan negative thinking. Kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya, ya Allah? Kenapa ini gak berakhir, ya Allah? Kata Allah, hei, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu gak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan gak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan, kamu rajin tahajud, kamu rajin puasa, kamu rajin baca Al-Quran, kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukku sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu nggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak. Kalau Anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Safa, positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan, dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Betul? Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. Betul? Dan perasaan Anda pun akan enak. Sebetulnya kamu itu mau kemana, katanya? Kamu tahu saya Tuhan, kamu tahu saya pemberi solusi, tapi kamu jauh dari saya. Kamu tahu yang baik-baik itu harus dikerjakan, tapi kamu langgar. Kamu tahu yang buruk itu harus ditinggalkan, tapi kamu kerjakan. Kamu itu sebetulnya mau kemana, kata Allah. Nah, kita mengatakan dengan lisan kita dengan kuat dan yakin Allah punya semuanya. Tapi ketika kita mengalami satu kesulitan dalam hidup, kenapa tidak kita tautkan dengan Allah? Kita yakin yang punya Allah, kita yakin yang menyelesaikan Allah. Tapi kenapa perilaku kita justru menjauh dari Allah? Dan yang paling aneh, saat susah baru minta sama Allah. Sementara tiap hari Allah miss call kita tuh, ya 5 kali dalam sehari. Sya'ban adalah bulan viral. Sya'ban adalah bulan viral. Viral diangkatnya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi mengatakan, saya menginginkan dan sangat mencintai saat bulan Sya'ban itu begitu amal saya diangkat, saya dalam keadaan yang baik. Sejak bulan Sya'ban, Nabi SAW itu senantiasa meningkatkan ibadah sunnah, khususnya puasa. Di
bulan Sya'ban, kesaksian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa penuh selama sebulan kecuali Ramadan, dan tidak pernah saya menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meningkatkan, memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bila dibandingkan dengan puasa sunnah di bulan-bulan yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban. Jadi bukan tanpa alasan puasa itu, tapi puasa yang dicontohkan langsung oleh Nabi untuk menyiapkan dan mengadaptasikan fisik kita menjelang Ramadan.